Dungeon ini tingkat D. Bunuh Raja Penjaga untuk selesai. Bagus. Ini dungeon Raja Penjaga. Berbeda dengan dungeon biasa. Dungeon biasa, walau banyak yang bisa masuk sekaligus, tapi di dalamnya dunia sendiri. Para peserta takkan bertemu. Tapi dungeon Raja Penjaga beda. Semua peserta di dunia yang sama. Siapa cepat bunuh Raja Penjaga, dia pemenang pertama. Artinya, Ivan dan lainnya juga di dungeon itu. Mini boss Dungeon B cuma tingkat 2. Raja Penjaga paling tingkat 4. Buatku, satu pasukan saja bisa habisi dungeon ini. Sekarang, bersihkan tempat ini. Cari Raja Penjaga dan Ivan, temukan mereka. Ina, bawa pemanah angin bersihkan belakang. Kirana, bawa Ksatria Garuda serbu depan. Para elf, gunakan pisau angin. Hot! Ksatria, serbu depan untuk Tuan. Sial. Raka ini ternyata kejar ke dungeon. Tuan Santoso, kita harus bagaimana? Kalau Raka terus membunuh begini, pasti pasukannya temukan kita. Ayo, menyerah saja. Menyerah? Kau mau kita, Raja Dunia Barat, menyerah ke Surya Raya? Wanita Timur, kau mau mati? Tuan Santoso, jangan marah dulu sama wanita bodoh ini. Sekarang, kita cari cara keluar dari situasi ini. Raka punya prajurit tingkat 5 sampai 6. Negeri kita juga punya. Cepat hubungi negeri via sistem dunia. Benar. Raka punya. Apa kita tak punya? Kolonel Maika, Raka punya prajurit tingkat 5 sampai 6 dan 2 pahlawan. Kami lagi dikejar Raka. Minta bantuan markas. Semuanya, kalian dengar? Raka yang kejar mereka. Penguasa negerimu pasti juga dibunuh, Raka. Orang Surya licik ini mau rusak kepercayaan kita. Kepercayaan? Apa basis kalian bicara kepercayaan? Kami serahkan penguasa terbaik kepada pemimpin Santoso. Lalu bagaimana Santoso melayaninya? Demi selamat, dia jadikan mereka umpan. Jadi bantuan kali ini, kami takkan kirimkan penguasa lagi. Negeri Timur juga takkan ikut. Siapa tahu penguasa Barat kalah lagi. Apa akan jadikan penguasa Timur umpan lagi? Kami juga takkan ikut. Kami juga menolak. Kami juga sama. Bagus, kalian hebat. Santoso bilang, Raka punya prajurit tingkat 5 dan 6, serta 2 pahlawan. Kalian tak mau? Bodoh semua! Jangan lupa, prajurit tingkat tinggi dan pahlawan tak bisa didapat di Pulau Pemula, di dunia penguasa. Naikkan wilayah, naikkan altar, panggil prajurit. Butuh banyak rupiah Surya. Artinya, barang-barang Raka ini mungkin sumber penguasa Surya. Apa kalian tak mau sebelum Raka berkembang merampok penguasa? Betul. Kali ini setelah Raka mati, kalian tak dapat apa-apa. Kini aku beri kesempatan lagi. Kirim penguasa bunuh Raka bersama kami. Atau terus menginginkan orang yang sudah mati. Kami ikut. Baiklah. Kalian pasti akan bersyukur atas keputusan ini. Jadi, Marsekal Kolonel, maaf aku tetap menolak. Oh ya? Marsekal memang sudah tua. Tak bisa bedakan untung rugi. Karena kamu pilih untuk negeri timur, silahkan keluar. Kami akan bahas rencana. Kini kita semua sekutu lagi. Tentu demi atasi masalah kita.
aku putuskan meninggalkan Santoso. Kami setuju! Tapi, bukannya kita mau bantu Santoso? Kami akan kirim penguasa, tapi bukan untuk tolong. Hidup Santoso tak berharga lagi. Kali ini, tujuan utama kirim penguasa adalah bunuh Raka. Rampok semua sumber dasarnya, terutama 2 pahlawan itu. Surya berani serahkan pahlawan, kita harus manfaatkan kesempatan. Kolonel Michael sudah balas. Dia akan kirim penguasa jemput kita. Bagus sekali. Tunggu penguasa datang, aku pasti habisi Raka. Kenapa aku tak dapat bahasan dari atasan? Apa mereka sudah menyerah? Semoga bukan seperti yang kumira. Tidur aja bisa main dungeon. Penguasa bumi biru, takkan sesantai aku. Tuan, lihat. Ina kumpulkan ini untuk Tuan. Tuan, aku juga kumpulkan ini. Ksatria Garuda juga sudah temukan lokasi Raja Penjaga di gua 11 km dari sini. 100.000 emas, 8 peralatan perak. Masih ada 1 peralatan emas. Memang pantas dungeon. Drop rate ini jauh lebih baik dari pulau pemula. Kalian berdua sudah sangat hebat. Monster dungeon hampir habis. Tapi belum ketemu Ivan. Tapi setelah habisi Raja Penjaga, portal keluar dungeon hanya muncul di lokasi kematiannya. Kalau gitu, kalian pasti Maska, kita tak ikut mereka? Kau pikir kita harus ikut? Iya, ini kesempatan emas. Surya Raya mengorbankan sumber daya langka untuk pemimpin baru. Ini jelas-jelas taruhan mati. Dari situasi sekarang, memang begitu. Tapi menurutku, Surya Raya, salah satu peradaban kuno, takkan tak siap. Harus diingat, peradaban Surya Raya 5.000 tahun, satu-satunya bangsa tak pernah terputus. Kekuatan Surya Raya lebih dalam dari yang kita kira. Aku bahkan merasakan, Surya Raya akan bangkit lagi. Seperti ratus tahun lalu, Singa Timur itu tak pernah tidur. Hanya saat musuh sentuh dasar, dia akan muncul, menginjak Nusantara. Marsekal begitu menghargai negeri Surya. Jadi Marsekal, kita harus bagaimana? Kaisar Agung, Surya kini terancam keberlangsungan bangsa. Hari yang kau sebut tiba. Harus pilih apa? Agar di arus zaman ini, lindungi timur dan kembangkan timur. Rashid, ingatlah selalu, jika suatu hari zaman berubah, negeri Surya dalam bahaya. Demi lindungi diri, boleh tak jadi sahabatnya. Tapi jangan pernah melawannya, jadi musuhnya. Kenapa? Karena negeri ini bisa menciptakan keajaiban. Atau mungkin negeri ini sendiri keajaiban. Di zaman penguasa, setiap langkah harus pikir masa depan. Ingat pesan Kaisar Agung sebelum wafat. Jangan pernah jadi musuh Surya. Surya itu keajaiban. Aku percaya, Kaisar. Surya masa depan zaman penguasa. Negeri Timur harus manfaatkan kesempatan ini untuk kembalikan hubungan erat dengan Surya. Serahkan perintahku. Batalkan aliansi Barat. Sinkronkan data Barat ke Surya. Akhirnya, umumkan dunia. Negeri Timur berdiri bersama Surya. Formasi Aliansi Timur. Lawan. Komandan Bayu, negeri Timur mengirimkan permintaan aliansi ke markas Surya. Ini permintaan aliansi. Kenapa?
Negeri Timur selain Barat peringkat 2 dunia penguasa. Biasanya meski tak langsung menargetkan Surya, tapi Timur selalu berdiri bersama dunia Barat. Dulu Timur memang dekat dengan Surya. Tapi kali ini aneh sekali. Apa ini tipu muslihat? Komandan Bayu, lihat! Negeri Timur baru saja umumkan. Dunia Negeri Timur berdiri bersama Surya. Formasi Aliansi Timur lawan dunia Barat. Bentuk Aliansi Timur hadapi dunia Barat. Ini benar-benar pengumuman Negeri Timur. Komandan Bayu, ada kabar dari Timur. Mereka mau berbagi info dunia Barat ke kita. Buka akses penerimaan. Hubungi Timur. Aku mau bicara sama Panglima Rashid. Sekarang semua ke Raja Penjaga. Tak sangka orang Barat harus menghindari orang Surya. Memalukan sekali. Tunggu penguasa datang. Aku pasti balas dendam. Sialan Raka! Sialan orang Surya! Tunggu aku keluar. Pasti habisi orang Surya. Jangan omong kosong. Cepat ikut. Tunggu penguasa datang. Mereka pasti nunggu di luar dungeon. Bukannya jaga wilayah, serang tanpa pandang, ku langsung kabur. Oh, tapi memang timku ini siapapun pasti reaksi begini. Meski kau tak mau lawan aku, tapi kau raja penjaga dunia ini, Ina. Baik, Tuan. Lihatlah, aku lebih disukai. Tuan, aku lebih hebat. Tuan. Iya, bagus. Selamat, Anda berhasil bunuh Raja Penjaga. Anda jadi penguasa pertama yang selesaikan dungeon ini. Anda dapat hadiah pertama yang fantastis. Dungeon? Raja Penjaga malah kabur saat lihat Raka. Dan pahlawan wanita itu menembak mati Raja Penjaga tingkat 4 dengan satu panah. Mana mungkin? Apa dia pahlawan legenda tingkat S? Raka! Kenapa Surya Raya begitu mendukungmu? Tapi Barat cuma kasih aku belasan prajurit tingkat 3. Tunggu kau mati. Aku harus dapatkan barang-barangmu. Tuan, ada getaran elemen di sana. Hah? Oh, apa itu teman nama kita? Ina. Baik, Tuan. Mana angin? Raka, kau berani. Aku penguasa Barat. Beraninya kau lukai aku. Raka, aku peringatkan. Jangan sentuh kami. Kami sudah lapor negara. Penguasa segera datang bantu kami. Oh ya. Tentu saja benar. Sekarang kau harus berlutut minta maaf, lalu serahkan prajuritmu dan pahlawanmu. Kalau begitu, mungkin aku bisa bela kau, biar kau bisa... Mau prajurit dan pahlawanku? Boleh. Raka, beruntung juga percuma, dukung Surya juga percuma. Hei, cantik. Ikut aku saja, jauh lebih baik dari ikut Raka si sampah.